Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Akbar Zainuddin, motivator santri Indonesia, penulis buku Manjada Wajada dan 8 kunci sukses santri dan santriwati, buku baru saya. Setiap hari Selasa di channel YouTube Akbar Zainuddin, kita akan ngobrolin tentang santri dan pesantren. Apa saja tentang pesantren, all about pesantren. Anda boleh nanya juga, nanti bisa kita bahas pada video-video selanjutnya. Para sahabat Manjada Wajada, kali ini kita masih membahas tentang 8 kunci sukses santri dan santriwati sesuai buku saya yang paling baru. Kita sudah membahas pada video sebelumnya tentang huruf M, kunci pertama, motivasi kuat mengapa belajar di pesantren. Apa sih motivasinya kita belajar di pondok? Huruf A yang kedua adalah awali hari dengan semangat. Nah, pada kesempatan kali ini, saya masih membahas huruf yang kedua tentang semangat. Kalau sudah kita semangat, ini dia 5 sikap negatif yang harus kita hindari. Saya menyebutnya 5M. Apa saja sih 5 sikap negatif yang harus kita hindari? Adik-adik sekalian dan para sahabat Manjada Wajada, 5M ini yang membuat kita gagal. 5M ini yang menghambat kesuksesan kita. 5M ini harus kita hindari kalau kita mau berhasil. Apa saja 5M itu? M yang pertama, apa kira-kira? Ya, 5M. M yang pertama adalah mengeluh. Pagi-pagi hujan, mati saya. Panas, mati saya. Habis nyemur, hujan, mati saya. Ada PR, mati saya. Dikit-dikit mati, dikit-dikit mati. Mau berapa kali kita mati setiap hari? Mengeluh itu menyebalkan. Mengeluh itu melemahkan diri kita, menyebalkan orang yang mendengar. Kalau kita mendengar orang yang mengeluh itu kayak nggak ada nikmat saja yang pernah Allah berikan. Seakan-akan itu dunia penuh kesengsaraan. Padahal nikmat Allah itu sudah begitu banyak diberikan. Karena itu, hindari mengeluh. Mengeluh itu akan melemahkan diri kita. Panas, aduh. Hujan, aduh. Membuat kita lemah. Enggak, aku kuat, aku bisa, aku bisa. Jadi, hindari mengeluh. Mulai sekarang perbanyak syukur. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, agar kita tidak lagi mengeluh, ucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Ayo coba sama-sama. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Itu yang harus kita lakukan. Sehingga kita tidak lagi mengeluh. Kalau kita masih mengeluh saja dalam hidup ini, jangan pernah deh kita ini menjadi orang-orang yang maju. Nah, dikasih sedikit hambatan aja kita sudah mengeluh. Bagaimana kemudian kita bisa naik kelas? Padahal tantangan, rintangan itu adalah cara kita naik kelas. Kalau kita ada sedikit tantangan, rintangan itu sudah mengeluh, nggak mungkin kita naik kelas. Maka jadikan hidup kita itu jadi orang-orang yang pandai bersyukur. Salah satu hal bersyukur yang paling mudah itu adalah ucapan. Sekali lagi, ucapkan dalam setiap kehidupan kita, Alhamdulillah ala kulli hal. Apa? Alhamdulillah ala kulli hal.
Oke, M yang pertama. M yang kedua adalah malas. Malas ini adalah pencuri kesuksesan terbesar kita. Ketika malas itu datang, langsung lawan rasa malasmu. Teriak yang keras, seperti video saya kemarin, minggu sebelumnya, mancat dawa jada. Itu akan membuat malas kita itu hilang. Usir malas kita. Mancat dawa jada, kepalkan tangan. Yes, I can. Pasti bisa. Usir, lawan rasa malasmu. Saya teringat ya, ada satu peristiwa besar sekali. Pada zaman Rasulullah, perang Badar, perang terbesar. Setelah pulang, Rasul bilang, kita baru selesai dari perang kecil. Ada perang yang lebih besar. Apa itu? Perang melawan diri sendiri. Dan salah satu perang terbesar melawan diri kita sendiri adalah perang melawan kemalasan kita. Perang melawan kemalasan kita itu salah satu perang terbesar dalam hidup kita. Jangan sampai kita kalah. Karena malas itu akan datang lagi, datang lagi, datang lagi. Sampai kapanpun. Mungkin hari ini kita menang, besok dia datang lagi. Coba lagi, coba lagi, coba lagi. Selalu dia akan mencoba untuk masuk ke dalam diri kita. Maka malas itu harus kita lawan. Lawan rasa malas. Ketika kita bisa melawan kemalasan kita, maka hidup kita itu akan kemudian menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang selalu semangat. Jika malas datang, kita lawan, kita lawan, kita lawan. Itulah yang akan menjadikan hidup kita sukses, melawan rasa malas kita. Yang ketiga, huruf yang ketiga, M yang ketiga, temannya malas nih, menunda. Kalau seharusnya sudah dikerjakan sekarang, tapi ditunda, tarsok, 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 akhirnya tidak dikerjakan. Menunda, nanti aja ah, nanti aja ah, nanti lagi, nanti lagi. Yo, akhirnya kemudian malah tidak dikerjakan. Kebiasaan menunda ini temannya malas yang akan terus kemudian menjadi dua teman nih, berteman nih. Malas menunda, malas menunda. Terus gimana caranya Pak Akbar? Biar kita tidak menunda pekerjaan, ya kerjakan sekarang. Kerjakan sekarang dan percayalah kalau kita menunda sampai besok itu hasilnya belum tentu menjadi lebih baik dan besok kita akan lebih banyak lagi pekerjaan. Karena itu selagi bisa kita kerjakan sekarang, kerjakan sekarang. Ya, apa yang bisa kita kerjakan sekarang, kerjakan sekarang. La tu'akhir, ini ada mahfuzat lain. La tu'akhir amalaka ilal ghad ma taqdiru an ta'malahul yaum. Jangan engkau tunda sampai besok apa yang bisa kamu kerjakan hari ini. Jangan sampai kita tunda pekerjaan kita sampai besok yang bisa kita lakukan hari ini. Karena besok kita akan banyak kerjaan-kerjaan yang lebih banyak lagi. Akhirnya kemudian tunda lagi, tunda lagi. Akhirnya malah tidak selesai. M yang keempat itu adalah membuat alasan. Limadza la ta'mal ya akhi? Kenapa tidak engkau kerjakan PR-mu? Nah situ Ustaz, saya lupa Ustaz. Lupa. Limadza la ta'mal? Afwan, al-kurrosa tantahi. Bukunya habis. Ada aja alasannya. Membuat alasan itu akan memperlemah diri sendiri. Yang akhirnya kemudian tidak kita kerjakan. Membuat alasan itu yang akhirnya kemudian membuat kita itu seakan-akan membenarkan apa yang kita lakukan. Padahal seharusnya kita selesaikan pekerjaan, bukan membuat alasan. Kalau kita pengen sukses, satu kata nih, no excuse, bahasa Inggrisnya. Tidak ada lagi alasan, no excuse. Kerjakan sekarang, selesaikan.
lakukan tanggung jawab kita. Tidak ada lagi alasan apapun. Jangan lagi membuat alasan apapun. Dan M yang terakhir nomor 5 itu adalah menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Kenapa tidak selesai tugas kelompok kalian? Ini Ustadz, gara-gara dia nih, harusnya udah selesai. Oh, menyalahkan orang, gara-gara keadaan. Oh, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain. Ambil tanggung jawab dan selesaikan. Apapun kondisinya, apapun kekurangannya, hadapi itu. Dan adaptasilah kita dengan kondisi itu. Harus tetap menjadi yang terbaik apapun kondisi kita. Harus tetap menjadi yang terbaik dimanapun posisi kita, dimanapun posisi kita. Itu harus menjadi yang terbaik. Itulah 5M yang harus kita hindari kalau kita pengen sukses. M yang pertama apa? Mengeluh. M yang kedua, malas. M yang ketiga, menunda. M yang keempat, membuat alasan. M yang kelima, menyalahkan orang lain. Semua ada di buku Manjada Wajada. Yang mau pesan ini dia, 8 kunci sukses santri dan santriwati. Nanti akan dikirim ke alamat masing-masing. Buku yang akan menemani para santri dan santriwati untuk belajar di pondok agar selalu semangat, agar selalu kuat menghadapi berbagai tantangan, betah di pondok, dan lulus dengan husnul khotimah. Terima kasih, mohon maaf, see you next time. Lihat video-video yang sebelumnya tentang 8 kunci sukses ini. Dan jangan lupa setiap Selasa ya, setiap Selasa di channel YouTube Akbar Zainuddin. Jangan lupa share, boleh ke teman-teman sekalian, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.